Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Salam sehat dan semangat untuk pembelajaran kita hari ini di pelajaran sejarah kelas 10. Tentunya masih bersama Ibu Yuni Artaburu Simanjunta. Adapun materi pembahasan kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga sejarah sebagai kisah, dan yang keempat sejarah sebagai seni. Selain 4 pokok bahasan di atas, kita juga akan membahas tentang kajian ilmu sejarah. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu dapat kita lihat dari beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejarah merupakan ilmu empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang berarti pengalaman, di mana pengalaman tersebut direkam dalam dokumen dan kemudian diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta. Atau dapat diartikan juga bahwa sejarah sangat bergantung pada pengalaman yang dialami oleh manusia. 2. Sejarah itu memiliki objek. Objek berasal dari bahasa Latin yaitu objectus yang berarti dihadapkan, sasaran dan juga tujuan, di mana objek dari sejarah ialah waktu. Atau diartikan juga bahwa sejarah berkaitan dengan waktu dalam kehidupan manusia. 3. Sejarah bersifat generalisasi. Generalisasi berasal dari bahasa Latin yaitu generalis yang bermaksud umum adalah pekerjaan yang menyimpulkan dari yang khusus kepada yang umum. Atau arti lainnya dikatakan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan seorang sejarawan maka dapatlah diambil yang namanya kesimpulan umum. Yang keempat yaitu sejarah memiliki metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang artinya cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Atau pengertian lainnya adalah metode atau cara-cara yang digunakan untuk mengamati sejarah. Dalam metode sejarah itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan heuristik, yakni pengumpulan sumber data. Yang kedua tahapan verifikasi, yakni pengujian daripada sumber data. Yang ketiga itu ada tahapan interpretasi atau kritik sumber sejarah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu historiografi atau disebut juga dengan penulisan daripada sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Bahan utama yang digunakan oleh seorang sejarawan untuk menyusun suatu cerita ataupun menganalisis sejarah ialah fakta, di mana fakta itu pada hakikatnya adalah suatu konstruk yang dibuat oleh seorang sejarawan. Sejarah itu pada umumnya dituliskan berdasarkan pemikiran dan juga tindakan manusia pada masa lampau, di mana dalam proses penyelidikannya seorang sejarawan itu bekerja untuk memperoleh fakta-fakta sejarah dan kemudian memaparkannya. Ada beberapa fakta-fakta dalam sejarah. Yang pertama itu ada fakta keras, yaitu fakta yang telah teruji kebenarannya. Contoh, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 yang telah memiliki begitu banyak dokumen yang mendukung ataupun menjelaskan peristiwa tersebut terjadi. 2. Fakta lunak, yaitu fakta yang belum dikenal dan masih perlu diselidiki kebenarannya. Contohnya yakni tentang pembunuhan daripada Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy pada tahun 60-an yang sampai sekarang itu masih menyimpan banyak tanda tanya siapakah pembunuh presiden tersebut Dan yang terakhir, adapun fakta-fakta sejarah itu ada fakta mental, yakni kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan batin, kerohanian dan juga sikap-sikap yang mendasari suatu karya cipta. Ada juga fakta sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat. Dan terakhir yaitu artefak, di mana artefak adalah semua benda baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari hasil garapan tangan manusia seperti candi, patung dan juga perkakas. Peristiwa pada masa lampau dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah apabila memiliki syarat sebagai berikut. 1. Bersifat objektif, yang artinya
Peristiwa tersebut didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada masa lampau. 2. Bersifat unik, yang artinya tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa pada waktu itu. Atau dengan kata lain, peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali. Dan yang ketiga itu bersifat penting, yang artinya setiap peristiwanya memiliki arti baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun kehidupan berbangsa dan juga bermasyarakat. Sejarah sebagai cerita atau kisah. Sejarah sebagai cerita merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa sejarah, baik yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang, sehingga sejarah tersebut dapat berupa kisah yang berbentuk tulisan maupun lisan. Sedangkan sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah yang dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi dari para ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa, di mana untuk menyusun suatu kisah ataupun cerita sejarah, seorang sejarawan itu membutuhkan fakta dari berbagai sumber sejarah yang dapat diperoleh melalui rangkaian metode. Nah, tujuannya adalah agar tidak terjadi cerita sejarah ataupun kisah sejarah yang bersifat subjektif. Sejarah sebagai seni. Sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan juga berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi sejarah juga mempelajari tentang motivasi yang mendorong terjadinya perubahan besar bagi pelaku sejarah. Sejarah dapat berperan sebagai suatu seni yang mengedepankan nilai estetika, di mana sejarah sebagai seni ini bukan dipandang dari segi etik ataupun logika, melainkan dari segi estetika. Sejarah dapat juga disebut sebagai seni karena sejarah berhubungan dengan penyimpulan dan penulisan suatu peristiwa sejarah dengan kaidah dan keindahan bahasa. Dalam sejarah sebagai seni, seorang sejarawan memerlukan beberapa hal. 1. Intuisi, yakni ilham yang dibutuhkan oleh sejarawan untuk menulis kisah sejarahnya. Intuisi yaitu pengalaman langsung dan insting selama penelitian berlangsung. 2. Imajinasi, yakni seorang sejarawan harus bisa membayangkan sebuah peristiwa, di mana imajinasi ini berdasarkan keterangan atau data yang mendukung. 3. Emosi, yakni sejarawan harus melibatkan emosional para pembaca dalam karyanya, di mana penulis sejarah perlu memiliki empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. 4. Gaya bahasa, yakni dalam tulisan harus dengan gaya bahasa yang baik dan benar sehingga pembaca tertarik, di mana sejarawan harus menggunakan gaya bahasa yang tidak berbelit-belit, tidak berbunga-bunga dan tidak membosankan, melainkan harus bersifat komunikatif dan juga mudah dipahami. Beberapa karya sastra yang berlatar belakang sejarah itu dapat kita baca seperti Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Karya ini adalah karya dari Pramoedya yang menggambarkan bagaimana suasana Indonesia pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Namun, sejarah sebagai seni memiliki kekurangan, yakni sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatan dan juga objektivitasnya. Atau dapat dikatakan juga bahwa sejarah yang terlalu dekat dengan seni pun dapat dianggap telah memalsukan fakta. Sejarah berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tema-tema kajian dalam ilmu sejarah berdasarkan kategori tema yang biasa menggunakan konsep-konsep ilmu sosial dalam penelitian dan penulisan sejarahnya. Konsep dari berbagai disiplin ilmu sosial digunakan untuk menganalisis peristiwa di masa lalu sesuai dengan tema dan juga minat. 1. Sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial baik suatu komunitas maupun suatu kelompok. Ciri yang menonjol dalam sejarah ini adalah deskriptif naratif yang menempatkan masyarakat sebagai bahan kajiannya. Beberapa aspek yang menjadi tema dalam penelitian sejarah sosial yaitu 1. Masyarakat pedesaan, 2. Gerakan sosial, 3. Tentang gaya hidup, 4. Arsitektur,
Dan yang kelima yakni stratifikasi masyarakat dan mobilitas sosial. 2. Sejarah politik. Sejarah politik adalah narasi dan analisis peristiwa, gagasan, gerakan, organ pemerintahan, partai, dan pemimpin politik. Secara umum, sejarah politik berfokus pada peristiwa yang berkaitan dengan negara-negara dan proses politik formal. Sulaiman Sumardi dalam buku Ilmu Politik di Indonesia mengungkapkan bahwa ilmu politik adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat. 3. Sejarah mentalitas. Sejarah mentalitas melihat mentalitas sebagai fakta sosial, yakni merdeka dari determinisme apapun. Secara umum, sejarah mentalitas dapat diartikan sebagai sejarah yang mengkaji aspek kepercayaan dan sikap-sikap manusia pada masa lalu. Yang menjadi tema dalam penulisan sejarah mentalitas adalah revolusioner kaum-kaum anarkis, perbanditan, pelacuran, petualangan, pembunuhan, dan lain sebagainya. 4. Sejarah intelektual. Sejarah intelektual ialah sejarah pemikiran yang bersifat tematik yang konsepnya sama dengan sejarah filsafat, yaitu kajian mengenai pemikiran manusia. Yang dikaji dalam sejarah pemikiran adalah merangkum gagasan-gagasan baik itu politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan juga agama. Sejarah intelektual adalah mempelajari ide-ide yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara. 5. Sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi adalah cabang sejarah yang paling sesuai dengan teknik-teknik kuantitatif, sehingga dianggap sebagai sains atau ilmu sosial. Substansi materi sejarah ekonomi yaitu tentang produksi barang dan jasa, pekerjaan, penghasilan, dan harga yang dapat diukur ataupun dihitung. Sejarah ekonomi di Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya, yakni yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia, yakni sumber daya alam yang melimpah, yaitu berupa hasil tani dan juga bumi. 6. Sejarah agraria, yakni sejarah yang mencakup sejarah pertanian, sejarah petani, dan juga sejarah pedesaan. Pada umumnya, yang terdapat dalam buku sejarah yakni berisi tentang cerita perang dan tentang perebutan kekuasaan, tindakan manusia yang penuh kekerasan dan kekejaman, dan juga tentang kepahlawanan dan pengkhianatan. Sedangkan uraian tentang mengenai kehidupan masyarakat sehari-hari jarang sekali dimuat ataupun dibahas. Padahal sebagian besar masyarakat tidak ikut aktif dalam kejadian-kejadian besar. 7. Sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Semua adalah bentuk manifestasi keberadaan manusia berupa bukti atau saksi seperti fakta benda, fakta mental, dan juga fakta hubungan sosial yang termasuk dalam kebudayaan. Bentuk-bentuk kebudayaan memiliki 3 sisi. 1. Artefak yang menyangkut peninggalan-peninggalan fisik seperti bangunan-bangunan kuno, arca, tulisan kuno, dan lain sebagainya. 2. Mentifak, yaitu yang menyangkut tentang pikiran-pikiran seperti kenang-kenangan, fantasi sebagai fakta mental, gagasan-gagasan, dan lain sebagainya. 3. Sosifek, yaitu yang merupakan peninggalan aktivitas-aktivitas sosial, seperti upacara-upacara adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat lama, dan lain sebagainya. 8. Sejarah maritim. Indonesia termasuk sejarah maritim karena dilihat dari konstruksi kewilayahannya yang terdiri dari 17.000 buah pulau dan garis pantai itu sepanjang sekitar 81 km. Pentingnya penghampiran terhadap sejarah maritim sesungguhnya bukan sekedar persoalan tentang keadilan historiografi. Sejarah maritim dapat mengungkapkan setidaknya 2 persoalan. Yang pertama yaitu tentang seberapa jauh nilai-nilai integrasi bangsa ditanamkan dalam jiwa segenap generasi muda bangsa Indonesia, dan yang kedua yaitu sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya bahari kepada segenap anak bangsa. Adapun tujuan dan makna dari belajar tentang masa lalu yaitu
baik itu secara intrinsik ya, di mana sejarah berguna untuk pengetahuan, yakni untuk pengembangan pengetahuan, pemahaman, wawasan mengenai berbagai peristiwa baik yang terjadi di tanah air maupun di luar tanah air, dan juga pengembangan sikap kebangsaan dan sikap toleransi. Sedangkan secara ekstrinsik, sejarah digunakan untuk mempersiapkan pelajar secara filosofis, yang artinya yaitu untuk pendidikan moral, pendidikan penalaran, pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan, pendidikan masa depan, dan pendidikan keindahan. Sedangkan manfaat mempelajari sejarah dalam kehidupan masyarakat yaitu 1. Untuk memberikan yang namanya kesadaran tentang waktu, 2. Memberikan keteladanan yang baik, 3. Memberikan pelajaran yang baik, 4. Memperkokoh rasa kebangsaan, 5. Sumber informasi dan sarana rekreatif, 6. Memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Sekian pembahasan materi kita mengenai tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni, serta kajian ilmu sejarah. Terima kasih untuk seluruh anak-anak ibu yang sudah mendengarkan. Semoga semuanya paham, tetap semangat, dan salam sehat untuk kita semua. Dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.